Salam Ramadan, salam cinta, salam ukhuwah, salam damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama FF Project. Baik, podcast Ramadan kita kali ini kita mengundang tamu yang sangat istimewa oleh kalangan mahasiswa, yaitu dan juga sangat disegani juga di kalangan mahasiswa terutama di kampus Universitas Islam Riau, yaitu Presiden Mahasiswa langsung yang kita datangin ke sini, yaitu Boy. Apa kabar Boy? Alhamdulillah sehat Bang. Ini nama panggilannya Boy, nama lengkapnya? Nama asli sesuai Oh, nama kakak, asli ya, sesuai KTM lah. nah KTM lah, itu Novianto Bang. Novianto, Ya ya. Novianto. Cuman kawan-kawan kalau pergi ke UIR nyari Novianto tuh agak sulit itu, agak No, dijumpai itu agak sulit. agak sulit. Nah tapi kalau nyari Boy ya Insya Allah. Kenapa bisa dipanggil Boy gitu? Itu ceritanya panjang tuh Bang, dari mulai masuk kampus lah semester 1. Kenapa ada ciri khas apa gitu kok bisa dipanggil Boy gitu kan? Dulu itu pertama kali masuk belajar Heeh. sama dosen itu dosennya menanyakan ke mahasiswanya Mm. ke kelas saya itu ditanya kelas ini udah ada ketuanya belum? Oh, udah Kebetulan gitu tidak ya. ada yang angkat tangan. Nah, karena saya di paling depan, saya juga angkat tangan, ditanya siapa Angkat tangan, namanya? angkat Ya, tangan. angkat tangan, Heeh. bersedia untuk jadi ketua kelas kan gitu. Oh gitu. Jadi siapa ditanya namanya Novianto, Mm-mm. asal dari mana? Asal dari Jambi. Terus ditanya nama panggilannya siapa? Mm. Karena waktu itu tuh Bang kalau nggak salah itu zamannya Boy Anak Jalanan. Oh, zamannya Boy anak jalanan. Ya, makanya kawan-kawan di belakang langsung bilang panggilannya Boy Bu. Dari situlah sampai sekarang. Oh, dipanggil Jadi, Boy gitu. jadi bisa dibilang nama panggungnya tuh Boy gitu. Boy ya. Gara-gara berani gitu tadi lah. Kurang tahu lah Bang. Intinya zaman itu tuh zaman Boy Anak Jalanan itu Bang. Oh, tapi tiba-tiba kawan di belakang manggil Boy Boy gitu ya. Iya. Oke. Berarti dari keberanian tadi itulah, maksudnya itu dari jadi ketua kelas, keberanian terus dipanggil Boy lah gitu kan. Dan terus Boy juga udah menjadi orang nomor satu di UIR ya gitu ya. Bener nggak? Ya alhamdulillah lah Allah Alhamdulillah ya. Itu memberikan gimana amanah. perjalanan Boy bisa menjadi Presma UIR gitu? Kan memang menjadi Presma UIR itu nggak gampang ya gitu kan? Maksudnya itu perlu apa? Ya nggak gampang lah gitu. Gimana sih perjalanan Boy gitu bisa menjadi orang nomor satu di UIR? Ya bisa dibilang perjalanannya emang banyak rintangan juga sih Bang. Banyak rintangan Ya ya. pertama memang pertama kali masuk itu mencari-cari informasi Mm-mm. terkait himpunan jurusan. Tunggu, sekarang Boy udah semester berapa nih? Sekarang semester 8. Semester 8 ya? Ya, semester Semester 8. 8, oke. Jadi awalnya itu di semester 1 mencari info tentang Mm-mm. HMJ. Tentang HMJ. Nah, ya kebetulan Himen dulu sempat vakum, Bang. Nah, jadi di semester 2-nya itu setelah pemilihan gubernur Vekon, itu diaktifkan lagi Himen. Himen diaktifkan lagi. Ya, diaktifkan kembali. Nah, disitulah ikut oprek. Nah, disitulah belajar segala macam belajar. Dan kebetulan memang saya dari bidik misi, Bang. Bidik misi. Ya, bidik misi di UIR itu ada UKM-nya. Oh, ada UKM-nya. Ada UKM-nya, Dia unit UKM-nya kegiatan di UIR mahasiswa, bukan di suatu fakultas universitas. ya. Sebenarnya di fakultas ada Oh, juga. ada juga. Jadi setiap fakultas ada sendiri. Nah, tapi digabung jadi UKM-nya universitas. Nah, jadi saya tergabung di UKM universitas, di Orbisi, saya juga di HMJ. Nah, alhamdulillah memang di dua organisasi inilah saya berproses gitu. Oh, Nah, awal mulai memang di HMJ. awal mula di HMJ, Himen ya. di Himpunan Himen. Mahasiswa Manajemen. Ya, Iya kan? iya. Itu sempat di SK itu nama saya nama paling atas, artinya di divisi kaderisasi, artinya saya sebagai kadif. Nah, kadif Sebagai termuda nih. Oh, jadi Kadis itu kepala bidangnya itu Ya, kepala kepala bidangnya gitu bidangnya. lah Iya, ibaratnya. di bidang kaderisasi Mm-mm. itu paling atas nama saya. Jadi bisa Mm-mm. dibilang di situ saya sebagai kepala bidangnya diamanahkan di situ. Oh, gitu. Itulah, Bang.
Selama di Himen saya juga melakukan program kerja itu sempat mengadakan seminar entrepreneurship dan leadership So, itu setingkat universitas ya. setingkat universitas Ya, ya. tingkat universitas. Oke, oke. Berarti Boy ini apa namanya organisasinya kalau di dalam kampus tuh Himen, Ya, Himen kalau kemudian di UIR-nya lingkungan universitasnya bidik di misi. Orbisi. Orbisi, Ya, jadi Orbisi. ketua. Di Orbisi di tahun 2018-2019 saya menjabat jadi ketua umum. Wih, ngeri. Ngeri ya. Menjabat sebagai ketua Orbisi. Itu gimana sih? Maksudnya itu Orbisi itu apa sih gitu kan? Orbisi ini sebetulnya sebelum jadi UKM itu forum komunikasi mahasiswa bidik misi. Jadi ada tingkat nasionalnya, itu Permadani Diksi Nasional, Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidik Misi Nasional. Jadi itu organisasi bagi mahasiswa yang mendapatkan Beasiswa bidik misi ya, gitu. ya betul. Dan juga yang udah pernah mendapatkan beasiswa bidik misi gitu. Ya, dan alumni bidik misi dia tergabung di Permadani Diksi perkumpulan Nasional. Ya. mahasiswa yang pernah dapat itulah ya, beasiswa bidik misi lah gitu ya. Dan kemudian lanjut Boy menjadi presiden, mencalonkan diri menjadi presiden mahasiswa gitu ya. Ngeri. Itu kemarin Boy berapa, maksudnya itu lawannya ada berapa gitu, maksudnya ada berapa calon dulu kemarin Boy? Kandidatnya ada 2 sih, Bang. Ada 2 kandidat. Itu dari satu dari hukum dan juga Visipol. Kalau Boy pasangannya dari pertanian. Ya. Sama semester 8 juga. Sama semester 8. Sama semester 8 ya. Ya. Itu Boy menangnya berapa selisih suaranya? Kalau selisih itu hampir kurang lebih sekitar 2000-an lebih, hampir 4000 juga tuh, Bang. Berarti berapa persen? Ada sekitar 30%? 30 sekitar. Wih, sekitar ngeri ya. Oke. Alhamdulillah kan sekarang Boy udah jadi Bresma nih kan. Tentunya pasti berarti Boy terpilih dari kapan nih? Terpilih dari bulan 11 2019 ya? Ya, 2019. Bulan 11 2019. Iya. Sampai sekarang berarti udah berapa bulan nih? 6 ya? 7 lah. Terhitung dari pelantikan bulan 12. Bulan 12. Berarti 5 bulan lah ya? Ya, 5 bulan. Udah ngapain aja Boy selama 5 bulan menjabat sebagai presiden mahasiswa UIR? Setelah pelantikan kebetulan kemarin membantu dari acara Kongres IKA. Kongres IKA itu apa? Ya, Kongres Ikatan Alumni Universitas Islam Riau. Alumni UIR. Ya, alumni UIR. Itu kita juga mensupport dengan agenda bazar. Ya, kita adakan di halaman parkir Stadion Mini UIR. Nah, itu dia. Jadi bazar tuh maksudnya itu tempat mahasiswa untuk jualan gitu. Ya, kita wajibkan seluruh mahasiswa yang berjualan di situ, mahasiswa yang punya usaha kreatif mahasiswa. Jadi kita bisa buka bazar di situ dengan menyemarakkan Kongres IKA itu loh, Bang. Jadi nanti pada saat kongres itu, setelah kongres bisa jalan-jalan lah ke bazar lah gitu, ibaratnya gitu lah ya. Ya, jadi kita juga pengen bahwasanya alumni itu melihat bahwasanya mahasiswa UIR itu juga ada untuk yang kreatif, yang punya usaha kreatifnya seperti itu. Terus apalagi yang kemudian mungkin karena corona inilah ya kan, jadi kita agak susah ya kan, Bang. Cuman setelah itu kita ada buat kegiatan lagi. Setelah bazar itu sebetulnya kita mau menjalankan duta UIR. Iya. Oh iya, sebelumnya UIR belum punya duta ya? Atau gimana? Baru beberapa fakultas yang punya program duta UIR. Duta fakultas sendiri. Cuman untuk duta UIR-nya belum ada gitu ya? Belum, untuk tingkat universitas belum. Jadi dari Kementerian Seni dan Olahraga itu mau buat itu sebetulnya kemarin. Dari Kementerian Seni dan Olahraga. Berarti dibuat ibaratnya kayak maskot dari UIR-nya gitu ya? Iya.
Oke, oke. Nih kita mau bahas lagi nih Boy. Nih terkait kegiatan yang barusan Boy lakuin. Ah, ah. Jadi nih sebelum kita membahas itu kita mau disclaimer dulu nih kepada penonton bahwa kita buat video ini murni tidak ada campur baurnya dengan politik ya Boy, bener ya Boy? Tidak ada campur baurnya dengan politik. Kita tidak ada disuruh sama orang-orang politik untuk ngapain ini. Ini murni kita buat video ini karena kemarin dari teman-teman kita di BEM itu menyampaikan aspirasinya, betul kan Boy? Betul. Yang dirasakan oleh masyarakat gitu kan. Nah, jadi kemarin kan Boy membuat itu apa sih namanya, demo atau kegiatan atau gimana sih? Aksi kirim papan bunga sih Bang. Aksi kirim papan bunga kepada Bapak Wali Kota. Bapak Wali Kota Pekanbaru. Iya, iya. Oke, oke. Itu Boy, kenapa Boy bisa ngirim papan bunga? Padahal kan pada saat itu Bapak Wali Kota kita kan sedang ulang tahun ya. Iya, di Iya tanggal kan? 2 Mei setelah Kebetulan. 2 hari kemudian. Oh iya, 2 hari kemudian ya. Heeh. Nah, jadi pertamanya kita kan sedang melaksanakan PSBB nih Bang. Iya. PSBB sedang berlangsung terhitung mulai dari tanggal 17 April. April Ya, ya. dari tanggal 17 April. Nah, kebetulan saya tidak ada pulang ke kampung, Hmm. saya stay di Pekanbaru. Tentu sedikit banyak saya melihat secara langsung dengan mata kepala saya Hmm. perkembangan PSBB di Pekanbaru. Ya. Menurut yang berita-berita dan juga intinya berita yang saya baca itu perkembangan korban yang positif itu semakin meningkat. Padahal PSBB ini kan tujuan utamanya Tujuannya. itu untuk memutus rantai COVID ini. Hmm. Nah, jadi itu yang pertama saya nilai PSBB ini tidak berjalan dengan baik. Tidak Terus berjalan dengan baik. ya, terus kemudian ketika saya keluar, saya ada beberapa keperluan ke arah Sudirman, itu saya melihat memang jalan ditutup. Hmm. Tapi jalan ditutup itu hanya di beberapa titik dan itu menurut saya tidak efektif. Tidak efektif ya. Tidak efektif, malah di situ menyebabkan kemacetan. Nah, kalau kemacetan itu semakin banyak. Kok kemacetan? Padahal kan kita PSBB nih. Otomatis kan. PSBB kok malah Enggak. dibuat macet kan? Iya, kok malah macet. Padahal kan maksudnya kalau udah PSBB itu kan otomatis jalanan sepi. Harusnya ya, bener. sepi gitu. Cuman nih ada karena akibat jalan ditutup. Dan ditutup jadi sampai macet. Berarti kan kita bisa menilai bahwasannya masih banyak masyarakat yang keluaran masih yang beraktivitas di siang hari gitu. Iya, iya. Nah, di sisi lain juga memang ada kebijakan dari Pemko itu dimulai berlakukan di pertama sebelum dipanggil oleh gubernur itu mulai dari jam 8 sampai jam 5 subuh. Jam 8 pagi. Jam 8 malam. Jam 8 malam sampai jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Tentu Pemberlakuan apa nih? pemberlakuan PSBB-nya. Oh. Jadi di siang hari itu tidak diberlakukan PSBB, artinya kan seperti itu. Dari jam 8 malam sampai jam 5 subuh. Nah, kalau jam 8 malam sampai jam 5 subuh itu tentu masyarakat memang istirahat. Tapi kan Jadi, ada juga yang yang nongkrong nongki-nongki kalau itu memang ada dari pihak aparat itu mengamankan untuk yang membuka dagangan, bagi penjual yang di siang atau kafe-kafe itu memang ditutup, disuruh tutup. Cuman yang kita pikirkan secara logika saja, masyarakat ketika siang hari ataupun pagi hari itu mereka dipersilakan untuk bekerja. Iya. Dipersilakan untuk bekerja. Sehingga mereka tetap bisa mencari rezeki. Bagi yang bisa mencari rezeki, bagi yang bisa bekerja itu di siang hari Bang ya, di siang hari. Tentu malam PSBB sebatas formalitas saja menurut kami. Kalau menurut kalian sebatas formalitas Iya, saja. sebatas formalitas saja. Tapi kan Boy, yang abang tengok nih kan pemerintah kan juga bagi kayak kata Boy tadi kan di siang hari disuruh bekerja gitu kan. Itu kan tidak semuanya yang bekerja. Kadang kan karena kan di perkantoran juga kan dibuat peraturan kayak piket gitu. Work at home. Ya work from home, WFH. Jadi ada yang work from home, ada yang kayak di kantor itu pakai piket kerjanya gitu. Pakai Jadi dia shift gitu pakai ya. shift gitu.
Ya, jadi menurut kami, penilaian kami, kalau seperti itu bukan PSBB namanya gitu Bang. Kalau menurut kami PSBB, ya udah langsung PSBB, di lockdown semuanya gitu, di karantina semuanya, jangan sampai ada yang keluar rumah. Itu ketika dilakukan PSBB. Nah, kekurangannya menurut kami ini karena memang sosialisasi kurang dari Pemko. Sosialisasi kurang memang tidak kita pungkiri, untuk Pemko sudah berjuang keras gitu. Ya. Cuman apa salahnya ketika Pemko itu melibatkan organisasi LSM, lembaga swadaya masyarakat, ataupun banyak kita tahu Bang, saat ini apa namanya, relawan-relawan Covid Hmm. yang mereka memang tidak ada ingin mendapatkan imbalan, mereka secara relawan, Hmm. secara tidak meminta apalah, tips lah itu kan, itu mereka banyak gitu, organisasi-organisasinya. Harusnya yang kawan-kawan organisasi ini itu dilibatkan gitu untuk mensosialisasikan ke masyarakat bahwasanya pentingnya PSBB itu, Hmm. pentingnya stay di rumah itu harus, dijalankan gitu, bukan hanya sebatas himbauan seperti itu. Oh, mungkin kan tapi kan dari segi pemerintah mungkin kenapa dia tidak hanya himbauan, karena mungkin menurut Abang nih apa namanya mengapa dipilih PSBB ya karena dia memikirkan ekonomi juga gitu. Kenapa PSBB, kenapa enggak lockdown gitu. Jadi kan PSBB itu kan berbeda dengan menurut Abang nih berbeda dengan lockdown gitu. Kalau lockdown kan apa namanya kita semua di lock gitu lah, maksudnya dikunci di dalam rumah, semua nggak boleh kerja gitu, nggak boleh keluar rumah. Ini kan kita namanya PSBB. Ya, artinya PSBB ini Bang, yang pertama kenapa saya kecewa, Hmm? kenapa kami kecewa itu, PSBB ini tidak dijalankan dengan betul-betul. Tidak betul-betul. Karena ya harusnya ada gugus tugasnya yang memang menjaga di setiap kompleks ataupun di setiap posko Covid, itu memang untuk mengedukasi masyarakat. Yang saya lihat masyarakat keluar tanpa masker itu dibiarkan saja. Memang ada beberapa kasus kemarin, tapi hanya beberapa kasus dan itu hanya beberapa tempat dan tidak di seluruh Pekanbaru. Kita ada 12 kecamatan. Hmm. Ada 12 kecamatan, 200 lebih kelurahan. Harusnya di setiap kelurahan itu ada poskonya dan di setiap posko itu harus ada gugus tugasnya yang memang bisa mengedukasikan masyarakatnya. Cuman yang, Hmm. kita lihat saat ini, itu masyarakat bebas tanpa masker, mengendarai motor berdua, mengendarai satu mobil, lebih dari 50%, itu tidak ada teguran yang secara khusus. Berarti dari sini PSBB tidak dijalankan dengan benar. Kalau Hmm. untuk masalah, membiarkan karena ini PSBB, jadi terserahlah untuk mencari supaya ekonomi kita tidak semakin buruk, Iya. seperti itu kan menurut Abang tadi. Di Perwako itu, di Peraturan Wali Kota Hmm. Nomor 74 Tahun 2020, Hmm. di bab 5 itu Bang, tepatnya pasal 22, itu tentang hak dan kewajiban, pemenuhan kebutuhan pokok Ya. bagi penduduk yang terdampak PSBB, itu ada. Dan wali kota sudah menghimbau kepada, kelurahan, kecamatan, kelurahan, kepada RT, RW, Hmm. itu untuk mendata masyarakatnya. Itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan sama Sudah pemerintah. dilakukan oleh RT, RW, kelurahan, kecamatan. Itu menghasilkan data itu sekitar 132.000 132.000. KK, 132.000 KK. Hmm. Nah, ini dari 132.000 KK ini, kami nilai tidak ada kejelasan sampai tahap pertama PSBB selesai. Sampai tanggal 30, itu tidak ada kejelasan. Artinya warga yang udah didata tidak Tidak mendapatkan kewajiban, tidak tid mendapatkan tidak mendapatkan haknya gitu. bantuan dari Iya, pemerintah. bantuan dari pemerintah. Memang ada dari pemerintah itu mengeluarkan sekitar 16.600, paket sembako. 16.000 paket iya. Kalau nggak salah 16.600. Abang juga pernah nampak beritanya kan di kalau nggak salah di Instagram juga. Hmm, Apa namanya wali kota kan apa namanya ada kayak seremonial lah gitu kan. hmm. Apa namanya pemberian paket sembako waktu dia pakai bendera itu di Oh, iya depan iya. kantor di depan MPP kalau nggak salah. Berarti kan pemerintah ada juga gitu maksud Abang. Pemerintah mungkin ada gitu mengeluarkan bantuan. Iya, memang ada, Bang.
Cuman dari 132.000 KK yang terdata oleh Mm-mm. RT RW, kalau 16.600 itu kan baru 1 sekian %. Ya kan belum belum sampai 50% gitu. Jadi kita perlu jelas nih datanya. Kenapa kita juga mengirimkan papan bunga itu kemarin. Jadi kalau kami dapat datanya, sesuai informasi yang kami dapat itu 115 miliar anggaran. Ketika dibagikan dengan 132 kakak tadi, itu sekitar 800 sekian per kakak. Itu yang harus diterima oleh masyarakat. Hmm. Nah ini baru 16.600 paket sembako, itu pun kami dapat informasi yang 100 kilonya, 100 tonnya, 100 ton beras itu beras Bulog. Dapat dari Tunggu, pemerintah pusat. ini datanya valid kan? Valid, Bang. Valid datanya ya. Valid. Jadi kita berbicara di sini kan melalui data gitu. Iya, kita menggunakan data. Kita dapat informasi dari orang terpercaya. Orang terpercaya juga. Orang terpercaya. Berapa tadi anggaran yang didapat? Anggaran 115 miliar itu untuk 115. PSBB di tahap pertama kemarin. Heeh. Nah, cuman sampai di tanggal 30 itu tidak terrealisasi ataupun tidak jelas transparansi dari 115 miliar itu. Sedangkan pernyataan dari wali kota memang untuk anggaran itu satu pintu diserahkan kepada ketua kepala BPBD. Kepala BPBD ya. Sedangkan kepala BPBD dipanggil oleh DPRD kota, Mm-mm. dimintai keterangan, itu pengakuan dari BPBD hanya menerima pencairan sekitar 4 miliar. Jadi masih sekitar 9 miliar lagi. Lebih 11 miliar lagi dong. Berapa? 9 dari berapa? 11. Dari 115 miliar 115 miliar yang cair cuman 4 miliar. 4 miliar, jadi 111 miliar lagi. Iya, 111 miliar Iya lagi. kan? 111 miliar lagi. 111 miliar lagi. Oh, berarti duit yang itu tuh diletakin ke BPBD. Harusnya seperti itu. Cuman pengakuan dari kepala BPBD itu baru menerima pencairan itu sekitar 4 miliar. Nah, jadi kita memang tidak menduga, tidak berpikir buruk bahwasanya uang sekitar 111 miliar ini tadi dikemanakan. Cuman kita pengen tahu gitu, uang ini ada atau tidak gitu. Udah cair atau belum seperti itu. Karena kan ini dianggarkan ke pusat. Kalaupun memang belum dari pusat itu belum dicairkan ke Pekanbaru, kenapa kita terburu-buru untuk menjalankan PSBB? Memang ini urgent gitu, tapi harus kita pikirkan secara matang dulu gitu. Secara panjang gitu. Kalaupun memang kita laksanakan dimulai dari tanggal 17 sampai tanggal 30, kalaupun anggaran nantinya itu tidak cair sekitar yang dianggarkan 115 miliar, berarti harus ada solusi yang harus bisa diambil kebijakan dari wali kota. Contohnya kita bisa pinjam ke bank. Kita ada APBD, Rio Kepri. Kalau pinjam ke bank ini bunga lagi dong. Kalau pinjam ke bank bunga, kalau menurut saya Bang, karena kondisinya seperti sekarang, urgent, tentu semua harus memang dipikirkan matang-matang dan juga diambil keputusan yang mana mendesak gitu. Dan karena tidak bisa wali kota mengambil kebijakan yang mendesak itu, ini kalau misalnya uang ini memang belum ada Bang ya, tentu memang tidak ada jiwa kemanusiaan dari wali kota. Tuh. Berarti sebelum sampai ke sana nih, memangnya dari pihak BEM pengen transparansi itu seperti apa gitu? Apakah mungkin dari pihak BEM mungkin dilibatkan juga gitu atau gimana? Kalau kita tidak dilibatkan sih Bang, karena memang dari semua pihak, semua masyarakat, dari legislatif pun, itu mereka juga menuntut untuk transparansi itu. Transparansi itu ya? Iya. Jadi pengennya dari BEM itu, maksudnya tuh transparansi dana tuh dari apa namanya? Kayak di DPR dilibatkan juga gitu maksudnya. Iya, sesuai dengan instansi yang harusnya terlibat lah di situ gitu. Mungkin kalau misalnya berarti kayak kata Boy tadi, apa namanya? Mana tahu mungkin yang selebihnya itu belum cair gitu kan. Nah, sekarang
kita virus COVID-19 ini itu kan memang sangat darurat, bukan hanya di Pekanbaru tapi di seluruh dunia juga gitu kan. Mungkin mana tahu mungkin dari pemerintah daerah juga ya harus mau tidak mau ya harus ngikutin gitu kan, ngikutin PSBB gitu agar mungkin dia berpikir dia menyelamatkan manusia dulu mungkin daripada dia pokoknya pengen menyelamatkan manusia lah mungkin menurut abang seperti itu ya, benar nggak itu? Itu kenapa kami katakan wali kota, kenapa kami kirimkan papan bunga. Di situ kami ucapkan turut berduka cita atas meninggalnya jiwa kemanusiaan Bapak Wali Kota Pekanbaru. Itu karena memang tidak tanggapnya gitu Bang, yang sampai ada beberapa konflik di beberapa kelurahan yang menolak sembako itu karena tidak sesuai dengan data yang diajukan. Sekitar contoh di Tampan itu yang diajukan sekitar 2000 sekian kakak. 2000 kakak untuk 2000 kakak. 2000 kakak. Cuman dapatnya hanya 200 kakak.